Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, serta yang mengasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam doa pagi, dan hari ini kita akan membahas sebuah tema, orang yang diberkati. Nah, sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari sebuah pujian Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau pegang, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih bermain. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mendengar renungan, dan kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dan kami sungguh merasakan bahwa berkat Tuhan tiada putusnya di dalam kehidupan kami. Namun seringkali kami tidak puas dengan keberadaan kami. Kami ingin sungguh lebih diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami boleh memahami akan firman-Mu, bahkan kami boleh diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu ini, dan kami diperbaharui untuk dapat hidup di dalam berkat Tuhan hari lepas sehari. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu diberitakan dan dinyatakan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kuasai
hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap orang yang mendengar firman-Mu ini dan renungan ini, supaya mereka juga sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan tema orang yang diberkati. Dan bacaan yang akan kita renungkan bersama-sama adalah dari Kitab Kejadian, pasal 13, ayat 1 hingga 18. Namun kita tidak akan membacanya, karena di dalam renungan nanti kita akan membahas beberapa ayat yang terkait di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti ingin hidupnya diberkati. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin diberkati oleh Tuhan. Diberkati dalam arti bahwa hidupnya berkelimpahan, sehat, bahagia, sukacita. Tapi kenyataannya memang kita belum tentu akan mendapatkan apa yang seperti kita harapkan. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 hingga 13 ini, kita akan melihat bagaimana kisah tentang Abram yang berpisah atau memisahkan diri dengan Lot. Dan saat itu kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati Abram. Nah, dari kisah ini mari kita belajar bagaimana Tuhan memberkati Abram dan bagaimana Abram diberkati oleh Tuhan secara terus-menerus di dalam kehidupannya. Saya mencatat di dalam Kejadian 13 ayat 1 hingga 18 ini, paling tidak ada 7 hal penting mengapa Abram diberkati oleh Tuhan. Yang pertama adalah karena Abram mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa dalam perjalanannya dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dan kemahnya yang mula-mula berdiri yaitu di antara kota Bet-El dan Ai. Di situ Abram membuat mezbah dan memanggil nama Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Abram tidak pernah melupakan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Bahkan ia mengutamakan, memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika dia sampai di satu tempat, dia mendirikan mezbah dan membuat sebuah korban. Sehingga kita bisa melihat bahwa Abram sangat memprioritaskan dan mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Hal yang sama kita juga bisa lihat di dalam kisah Ayub, di mana Ayub sungguh diberkati oleh Tuhan dan dikatakan di sana karena kesalehannya. Artinya bahwa Ayub juga mengutamakan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Yang kedua, mengapa Abram diberkati oleh Tuhan? Karena dia cinta damai. Dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, ketika itu para gembala Abram dan Lot berselisih paham, bertengkar, bahkan berkelahi. Mereka
kemungkinannya adalah memperebutkan lahan. Karena lahan yang ada terbatas dan ternak yang dimiliki oleh Abram maupun Lot begitu banyak. Sehingga mereka berebut untuk mendapatkan rumput untuk makanan ternaknya. Sehingga terjadilah perselisihan, pertengkaran. Namun apa yang terjadi? Kita bisa melihat bahwa ketika itu terjadi, Abram berkata kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan juga dengan para gembalaku dan gembalamu." Saudaraku, ini yang ditunjukkan oleh Abram. Sikap yang menyejukkan, tidak mencari keuntungan sendiri. Abram adalah seorang yang cinta damai. Lalu yang ketiga, mengapa Abram diberkati oleh Tuhan? Adalah karena sikap dan sifat rendah hati dan mengutamakan orang lain. Di dalam ayat yang ke-9 hingga 11, Abram sebagai orang yang lebih tua, sebagai paman dari keponakannya Lut, dia malah memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih daerah atau tanah yang akan ditinggali oleh Lot beserta orang-orang dan ternak gembalaannya. Abram sebetulnya dia bisa saja memilih lebih dahulu karena dia juga sebagai paman dan juga yang lebih tua. Namun Abram tidak melakukan itu. Dia justru memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih daerah yang diinginkannya terlebih dahulu. Baru nanti sisanya adalah yang menjadi pilihan Abram. Ini sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Abram. Sebagai orang yang lebih tua, sebagai paman, dia memberikan kesempatan kepada Lot terlebih dahulu. Dan ini merupakan sikap yang rendah hati. Bahkan bukan hanya itu, dia mengutamakan orang lain. Dia mengutamakan Lot sebagai keponakannya untuk mendapatkan pilihan terlebih dahulu. Tentunya ketika memilih yang terlebih dahulu, dia bisa memilih yang lebih baik. Abram tidak egois, dia tidak serakah dan memberikan kesempatan memilih terlebih dahulu kepada Lot. Luar biasa, saudara. Yang keempat, mengapa Abram diberkati oleh Tuhan? Karena Abram mengambil sikap sebagai troubleshooter, bukan troublemaker. Di dalam ayat ke-9 ditunjukkan bagaimana Abram sebagai troubleshooter ketika terjadi pertengkaran antara gembala-gembala Abram dan gembala-gembala Lot. Abram membuat sebuah keputusan yang bijaksana, yaitu dengan memberikan pilihan kepada Lot. Dia katakan, jika engkau memilih daerah di sebelah kiri, maka aku akan mengambilnya yang bagian kanan. Dan jika engkau memilih yang sebelah kanan, aku yang akan mengambil bagian sebelah kiri. Tentunya ketika itu dilakukan, tidak akan lagi terjadi pertengkaran, perselisihan, salah paham, berebut daerah. Saudaraku, sebaliknya, Lot justru sebagai troublemaker bagi dirinya sendiri. Karena dia memilih daerah lembah Yordan yang memang secara penglihatan daerah yang subur,
daerah yang banyak airnya, tetapi dia tidak menyadari bahwa daerah itu dekat dengan Sodom. Saudaraku, yang kelima, mengapa Abram diberkati oleh Tuhan adalah karena dia menjauhi kejahatan. Abram setelah Lot memilih lembah Yordan sebagai pilihan yang akan ditinggali dan ditempati bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang para gembala dan ternaknya, Abram menetap di tanah Kanaan. Memang lembah Yordan adalah daerah yang subur dan banyak airnya. Namun Lot memilih tempat itu tidak sadar bahwa di situ ada orang-orang Sodom yang jahat dan berdosa kepada Tuhan. Dia tidak sadar bahwa itu akan mempengaruhi kehidupannya. Lot bukannya menjauhi kejahatan, tetapi Lot mendekati kejahatan. Dia mencari perkara, mencari gara-gara sebetulnya ketika dia mendekati orang-orang Sodom. Berbeda dengan Abram, karena dia menempati tanah Kanaan, menjauhi orang-orang yang jahat yang bisa mempengaruhi kehidupannya. Dan yang keenam, mengapa Abram diberkati oleh Tuhan adalah karena ia taat melakukan segala perintah Tuhan. Di ayat 17 dan 18, ini bukan hanya kali itu saja Abram taat akan perintah Tuhan, tetapi sebelum kejadian itu pun beberapa kali, berulang kali Abram taat melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Dan saat itu Tuhan mengatakan, jalanilah menurut panjangnya dan lebarnya tanah Kanaan itu. Dan semua itu akan menjadi milikmu. Dan Abram taat melakukan semua perintah Tuhan. Dan akhirnya dia mendapatkan tanah Kanaan itu sebagai tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudaraku, yang ketujuh dan terakhir yang menurut yang saya catat adalah jujur. Ingat kisah Ayub. Bagaimana ia diberkati Tuhan karena hidupnya jujur di hadapan Tuhan. Saudaraku, jujur dan ciri-cirinya adalah menjauhi kejahatan. Orang yang jujur pasti akan menjauhi kejahatan. Dan orang yang jujur pasti hidup benar di hadapan Tuhan. Dan itu yang juga dilakukan oleh Abram. Seperti halnya Ayub. Dia jujur, dia saleh, dia benar di hadapan Tuhan. Sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, itulah yang membuat Abram diberkati oleh Tuhan. Jika saudara ingin diberkati oleh Tuhan, hidupmu akan berlimpah dengan berkat Tuhan jika melakukan apa yang dilakukan oleh Abram. Dan itu pasti hidupmu akan berlimpah dengan berkat. Dan lakukanlah itu dengan tulus hati,
dengan sungguh-sungguh dan dengan motivasi yang benar. Tidak egois, tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kita bisa melihat bagaimana cara Abram hidup sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini sungguh diberkati oleh Tuhan dan mau mengambil langkah hidup benar seturut dengan kehendak-Mu, mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Abram di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita naikkan doa-doa kita. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu dan Tuhan mengajarkan kepada kami. Tuhan mau kami diberkati seperti kami berharap bahwa hidup kami berlimpah berkat, penuh sukacita, bahagia. Dan saat ini kami sungguh diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu ini. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami sehingga kami dapat melakukan apa yang difirmankan kepada kami, apa yang menjadi renungan pada pagi hari ini, sehingga kami sungguh-sungguh mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lama sakit, mereka yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan kiranya tetap meneguhkan mereka bahwa Tuhan menyertai mereka, bahwa di dalam segala apa yang dialami oleh saudara-saudara kami ini, Tuhan mau menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup mereka dan melalui hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul dengan pekerjaan mereka, masih mencari pekerjaan dalam studi. Kiranya Tuhan juga yang menolong sehingga mereka mendapatkan jalan keluar. Bagi keluarga-keluarga yang mungkin sedang bermasalah, kiranya Tuhan juga menolong. Tuhan memberkati, memberikan jalan keluar, sehingga di antara anggota keluarga saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan, kami juga menyadari Tuhan, ketika kami menghadapi persoalan-persoalan hidup yang lain, kami diajar untuk mau datang kepada Tuhan, mau berserah kepada Tuhan, dan kami juga berusaha untuk mengatasi persoalan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja-gereja dan secara khusus di GKI Gatot Subroto, Pendeta Adon, Pendeta Emeritus Yulinina Purwanti. Kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka. Tuhan yang menempatkan mereka untuk mereka melayani seperti yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat, penatua, para aktivis di dalam komisi maupun badan pelayanan yang lain. Tuhan berkati mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh mempunyai
motivasi yang benar di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu juga Tuhan. Tuhan berkati di dalam setiap keberadaan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk persiapan Paskah, Jumat Agung sebelumnya. Kiranya Tuhan juga yang memberkati panitia yang menyiapkan segala acara sehingga kami sungguh diberkati melalui kegiatan-kegiatan menjelang Paskah maupun Paskah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami. Kiranya Tuhan yang memimpin Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden yang akan mengakhiri masa jabatan mereka pada tahun 2024 mendatang. Dan sekaligus ya Tuhan, akan terjadi pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru. Kami percaya Tuhan yang menyiapkan orang-orang yang akan menjadi presiden maupun wakil presiden yang takut akan Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia juga seluruhnya akan mendoakan supaya presiden dan wakil presiden terpilih nanti adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mau bekerja dan melayani sehingga bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang maju, yang sejahtera, dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan. Dan sebentar kami akan memasuki kehidupan kami di dalam kegiatan kami hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mendahului setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami menebus dosa-dosa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.